Haleluya, Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku, hari ini hari Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Kita masuk kembali dalam pembicaraan firman Tuhan dalam seri yang ketiga, berjudul Ikutlah Aku. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang menonton di rumah, saudara-saudari yang ada di tempat lain, mari kita buka Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kalau saudara dapat, kita bangkit berdiri, saudara-saudaraku. Saya akan baca bagi kita semua di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Saudara, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Kita baca bersama-sama, 2, 3. "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara, ini ayat firman Tuhan yang sangat keras sekali ya. Dan saya percaya dalam suasana Natal pada saat ini, kita mau diberkati dengan berkat Tuhan, yaitu berkat Natal. Namun saudara-saudaraku, kita harus tahu bahwa kalau Natal hadir dalam setiap kehidupan kita, maka ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Saudara, kehadiran Tuhan ke dalam dunia yang gelap, Dia membawa terang yang kekal. Amin. Tuhan datang ke dalam dunia yang gelap, itu membawa terang yang kekal. Katakan amin. Tuhan membawa terang yang kekal, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia datang, dia adalah sumber dari segala terang itu. Dia datang ke dalam dunia ini. Nah, terang itu, saudara, tidak akan pernah padam. Karena tadi saya katakan, itu terang yang kekal. Justru, terang itu akan selalu hidup selama-lamanya. Jadi, kegelapan tidak akan mungkin mengalahkan terang itu. Kuasa kegelapan tidak akan mungkin mengalahkan kuasa dari surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kita mau mengikuti terang itu. Amin. Kita mau mengikuti terang itu karena terang Natal itu membawa kita masuk ke suatu tempat yang kekal, saudara-saudaraku, yaitu langit baru dan bumi yang baru, surga yang kekal. Saudara, 2 minggu yang berturut-turut saya sampaikan tentang Ikutlah Aku. Kalau minggu lalu saya menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah air kehidupan, dan Tuhan Yesus adalah pusat penyembahan kita, dan Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, saudara-saudaraku, hari ini ya, mengikuti Tuhan, saya mau mengingatkan kita semua, itu menjadi satu hal yang bukan mudah ya. Mengikuti Tuhan itu artinya kita menjadi muridnya. Alkitab tadi katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau kita tidak memikul salib kita, pergumulan kita, dan mengikuti Tuhan, kita tidak dapat menjadi murid Tuhan. Saudara, artinya menjadi murid, kita harus tunduk dan taat pada guru agung kita. Amin, haleluya, saudara-saudaraku. Kita harus tunduk kepada guru agung kita untuk menjadi murid. Kita siap dididik, siap dibina, ya, siap diajar. Sekarang pertanyaannya, ya, apakah kita bersedia menjadi muridnya? Apakah saya dan saudara mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Halo, saudara-saudaraku. Apakah kita bersedia jadi murid Tuhan Yesus? Tidak gampang saudara-saudara menjadi murid. Ya, kalau di dunia sekuler, dalam dunia pendidikan itu, murid-murid itu harus datang ke sekolah tepat pada waktunya, tidak boleh terlambat. Betul nggak? Ya, tidak boleh telat. Betul nggak? Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Ya, saudaraku, ada sanksi yang menantinya. Kemudian harus mengikuti setiap jam-jam pelajaran dengan baik dan benar. Ya, harus mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Aturan-aturan sekolah juga harus dipatuhi, harus dituruti, ya. Kalau ada pekerjaan rumah, tugas yang harus diselesaikan di rumah harus dikerjakan.
Itu menjadi murid di sekolah, saudara-saudara. Nah, menjadi murid kehidupan bagaimana? Untuk menjadi murid kehidupan, apa panduan kita? Apa tuntunan kita? Tentu Alkitab yang ada di tangan kita inilah panduan yang utamanya, tuntunan kita yang utama. Tuhan sudah berbicara banyak 2000 tahun yang lalu. Tapi saya percaya setiap firman Tuhan, suratan-suratan, surat firman Injil, suratan itu saya hamba Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Dan saya percaya firman tentu selalu hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita mau membuka dan membacakannya dan merenungkannya dengan serius dan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Tadi saya tanya kepada kita semua, apakah kita bersedia menjadi muridnya? Tentu sebenarnya tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini ya saudara-saudaraku, ya tentu. Tapi kita mau berusaha sungguh-sungguh. Saudara, kesungguhan yang radikal ini nggak gampang, saudara-saudaraku. Pagi tadi kita baca dari mana? Kitab Ibrani ya, pasal yang ke-6. Kita buka sebentar, Ibrani 11 maksud saya. Ibrani 11, kami baca satu pasal ini saudara-saudaraku, dan kami mengulang ada ayat yang perlu kami ulang, yaitu dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Perhatikan, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, tidak mungkin saudara, tanpa percaya kepada Tuhan, tanpa menjadi murid Tuhan, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudaraku, jangan kita hanya melihat kata upah di sini, tapi kita tidak mau melihat kata sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, ternyata menemukan Tuhan itu sepertinya mudah, tapi ternyata tidak mudah juga. Ya, jadi kekristenan ini, saudara-saudaraku ya, semacam satu hal yang seperti kelihatan gampang dan mudah, tetapi ternyata dalam praktik penerapannya itu sangat jauh lebih sulit. Mari, saudara-saudaraku, mencari Tuhan itu tidak hanya kita beribadah hari Minggu di gereja. Tentu saya selalu mengatakan orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti beribadah kepada Tuhan. Karena orang yang beribadah ke gereja belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi kalau dia mengasihi Tuhan, dia pasti beribadah ke gereja. Begitu juga saudara-saudara, orang yang berdoa belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi kalau dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi untuk menyenangkan Tuhan seperti firman Tuhan ini, dan sungguh-sungguh untuk mengalami Tuhan, dia tandanya dia mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya, saudara-saudaraku. Jadi sekarang saya bertanya lagi, halo, masih mau menjadi murid Tuhan? Hah? Saya mau mengajak kita semua ya, untuk tidak usah menjawab secara langsung, tapi kita menjawab dalam setiap kehidupan yang kita jalani hari-hari ini, saudara-saudara. Ya, tidak mudah saudara-saudara menjadi orang Kristen yang fanatik untuk Tuhan, yang radikal untuk Tuhan, tanpa harus menyakiti hati sesama. Itu nggak gampang, saudara-saudara. Ya, kita ada dalam pergaulan dengan teman-teman, dengan hamba-hamba Tuhan, komunitas orang percaya. Belum tentu sekalipun mereka orang Kristen, walaupun mereka pelayan Tuhan sekalipun, belum tentu dalam sikap dan kata-katanya sejajar, selaras menurut kata firman Tuhan. Siapa bilang? Saya hamba Tuhan, saudara-saudara. Saya pendeta. Banyak komunitas saya. Tapi saya tahu mana yang harus jadi teladan dalam hidup saya. Tentu yang utama dan terutama adalah Tuhan Yesus. Ya kan? Dalam bergaul, dalam bersosialisasi, kita harus benar-benar menjaga sikap hati kita, menjaga setiap mulut kita, lidah kita, dalam segala ucapan-ucapan yang bisa menyakiti hati Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Kita Filipi katakan bukan? Apa yang manis, apa yang baik, ya, itu harus keluar dari hati kita. Nah, saudara-saudaraku, kata ikutlah aku, itu kalimat penuh kasih. Kalimat penuh kasih. Namun penuh dengan konsekuensi dan risiko besar, saudara-saudaraku. Halo? Penuh dengan konsekuensi dan risiko besar. Ya.
Kita tahu bersama ke-12 murid Tuhan Yesus, semua rata-rata hampir semuanya diizinkan Tuhan untuk mati martir, ya, kecuali Yudas Iskariot yang mati bunuh diri dan Rasul Yohanes yang mati meninggal wafat dengan usia yang sudah tua. Selebihnya mati martir. Dan itu ada satu kebanggaan bagi hidup mereka. Setelah peristiwa doa di loteng Yerusalem di hari Pentakosta, ada satu perubahan besar yang terjadi, kita tahu bersama. Dan kita harus benar-benar, saudara-saudaraku, mempraktikkan ini, ya. Ikutlah aku, kalimat itu penuh kasih, penuh ajakan yang luar biasa dari Tuhan, namun penuh dengan konsekuensi dan risiko besar. Saya katakan ada harga yang harus dibayar. Dalam ibadah Natal tadi malam yang kami hadir, ya saudara-saudara, tempat pelayanan teman kami, pembicara mengatakan begini, semakin mutu suatu benda atau barang itu bagus, kualitas bagus, punya price, ya, prestis tersendiri, kualitasnya bagus, harganya tentu semakin mahal, semakin tinggi, saudara-saudaraku. Ya, sama mengikuti Tuhan, sama mengikuti Tuhan Yesus. Gak cukup kita cuma doa makan, saudara. Terima kasih untuk berkat Tuhan, kami makan enak kalau begitu. Tapi coba, saudara, dalam pergumulan, dalam tekanan berat. Kami baca sekarang dalam Perjanjian Lama, masuk kitab Ayub, ya kan? Seorang pribadi yang mengalami satu kehidupan yang tidak terduga, tidak terfikirkan oleh dia. Dan dia alami begitu. Apakah dia tetap mengikuti Tuhan? Saya mau bertanya kepada kita semua, halo? Dalam segala keadaan yang kita alami, persoalan masalah, apakah engkau tetap setia kepada Tuhan? Di situ integritasmu, di situ kesetiaanmu, di situ cinta kasihmu kepada Dia dipertaruhkan. Dia datang dari surga, saudaraku. Dia bukan datang dari bawah bumi. Dia datang dari tempat yang maha kudus dan maha mulia. Dia meninggalkan keagungannya, kemahamuliaannya untuk datang kepada manusia yang penuh dengan hina dina, penuh dengan salah dan dosa. Ingat, 400 tahun Tuhan tidak berfirman sejak kitab Zakaria, tetap sejak kitab Maliaki. Ada lembaran yang kosong dalam Alkitab kita, saudara-saudaraku. Itu menunjukkan bahwa 400 tahun Tuhan tidak berfirman. Tapi dalam kasih dan anugerahnya, Natal hadir kembali. Mengingatkan saya dan saudara, ikut aku. Bukan saja mengikuti pribadi Tuhan, saudaraku. Ya kan? Orang bisa datang ke gereja, tapi belum tentu hatinya kepada Tuhan. Tapi mengikuti keteladanan Tuhan, itu luar biasa. Saya ingat dalam Injil Matius, saudara. Walaupun saya tidak ada dalam buku catatan saya, tapi saya merasa perlu untuk kita baca dalam Matius pasal yang ketiga, saudara-saudaraku. Kita buka bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Ini firman Tuhan taruh melintas dalam pikiran saya, ya. Matius pasal 3. Saudara perhatikan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia katakan begini, saudara-saudaraku, ya. dalam Matius pasal 3 ayat 13, Yesus dibaptis Yohanes, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Perhatikan apa kata Tuhan Yesus. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu apa, saudaraku, terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saya ingat dalam Yohanes pasal 4 pun Tuhan bilang, makananku adalah mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Jadi kita lihat Tuhan Yesus itu fokus, saudara, concern penuh. Dia datang ke dalam dunia untuk mengerjakan kehendak Bapa. Enggak melakukan hal yang lain. Dia melakukan kehendak Bapa. Nah, perhatikan kemudian, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, perhatikan, saudara, lihat ayat ke-16 dan ayat 17. Perhatikan ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari
air. Itulah sebabnya gereja kita, cara pembaptisannya itu ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan, ya. Dan pada waktu itu juga apa saudaraku, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan apa saudaraku? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, lihat dalam kerendahan hatinya, Yesus mau dibaptis. Yesus mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Yesus mau melakukan kehendak Allah supaya hidupnya berkenan. Nah saudara-saudara, kenapa? Dia adalah anak yang sangat dikasihi oleh Bapa, tapi dia rela meninggalkan tahta Maha Kudus di surga demi menyelamatkan saya dan saudara. Nah, tadi saya katakan ada harga yang harus dibayar, saudara. Kita tahu kemudian perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, ya, puncaknya adalah penderitanya di Bukit Golgota. Tapi kemudian Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Kemuliaan Tuhannya dan kemuliaan Tuhan terjadi waktu dia naik ke surga. Dan nanti satu kali saudara-saudaraku, kemuliaan besar terjadi. Saya temukan ayat ini kembali, mengingatkan saya tadi malam waktu saya sedang menyiapkan khotbah untuk Natal tanggal 21 tempat pelayanan yang lain. Mari buka Matius pasal yang 16, saudara-saudaraku. Kita buka Matius pasal yang ke-16. Saudara, ada 4 hal yang saya mau bagikan secara cepat. Tapi biarlah pada hari ini saya ingin supaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, Matius pasal 16. Perhatikan saudara-saudaraku, ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Sudah dapat? Matius 16 ayat 27. Sebab apa saudaraku? Anak manusia akan datang dalam apa? Kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Saudara, Yesus datang kali yang kedua bukan lagi sebagai Raja Damai, tapi sebagai Hakim. Perhatikan, kedatangan Tuhan dalam kemuliaan Bapa itu bersama dengan para malaikat. Kalau 2000 tahun yang lalu, malaikat yang datang menyampaikan Natal lahir, tapi sekarang nanti kelak, suatu hari kelak, dan itu pasti terjadi. Tuhan sendiri memimpin malaikat-malaikat untuk datang kembali ke dunia ini. Dan Alkitab berkata pada waktu itu, pada saat itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, perhatikan. Ini yang saya maksudkan, saudara-saudara, dalam suasana Natal. Kita harus selalu ingat, ya, selain kita merayakan hari kelahiran Tuhan, kita harus diingatkan terus, kita harus berjaga-jaga untuk menyambut kedatangannya kali yang kedua. Jadi saudara, ada 4 hal yang saya akan bagikan yang kita renungkan. Yang pertama, saudara-saudaraku, yang pertama berdasarkan apa yang tadi sudah kita baca dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27 secara cepat. Yang pertama, saudaraku, percayalah kehadiran juru selamat karena dia sangat mengasihi dan mencintai kita. Amin. Yang pertama, percayalah kehadiran juru selamat karena dia sangat mengasihi dan mencintai kita. Saudara, kenapa Yesus datang? Mengapa Yesus datang? Jawabannya sangat sederhana sekali, karena dia mengasihi dan mencintai saya dan saudara. Kita tahu dalam Yohanes 14 Tuhan bilang, aku kembali kepada Bapa. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Aku sedang menyiapkan tempat bagimu. Haleluya, saudaraku. Kita mungkin tidak bisa, kebutuhan hidup kita, keinginan kita di dunia ini mungkin tidak bisa terpenuhi semuanya, Tuhan. Tapi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita kelak nanti, itu ada Tuhan sudah siapkan. Saudara, dimanapun kita berada, apapun persoalan kita, Bapak Ibu saya ngomong, selama kita bersama dengan Tuhan, maka pastinya ada kedamaian, ada kekuatan, selalu menyertai hidup kita. Amin. Jadi yang pertama, percayalah. Saya pakai kata percayalah, saudaraku, kehadiran Natal karena dia sangat mengasihi dan mencintai kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, Natal
mengubah sikap hati yang cenderung memberontak menjadi tunduk akan maunya Tuhan. Nah saudara, kita harus mengalami spirit Natal, semangat Natal yang harus hidup dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama dua tokoh yang fenomenal, yaitu Yusuf dan Maria, adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menghadirkan Natal di bumi ini. Berawal di Bethlehem. Ya, Yusuf dan Maria mengalami Natal ini, saudara-saudaraku. Mereka tunduk akan maunya Tuhan. Kita tahu bersama cerita ini. Nah, Bapak Ibu, di antara kita mungkin hari-hari ini berontak dengan situasi keadaan yang kita alami. Rasa-rasanya saya tidak mampu tuh untuk jalani hidup ini. Saudara, ingat, tekanan hidup bisa terjadi. Ya, tekanan hidup bisa terjadi. Tetapi jangan sampai tekanan hidup itu membuat imanmu menipis di dalam Tuhan. Amin. Saudara, banyak orang-orang dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, ya tokoh-tokoh Alkitab diselamatkan oleh karena anugerah dan cinta kasih Tuhan. Tadi pagi kami baca persis saudara Ibrani pasal 11, tokoh-tokoh iman, ya, seperti contoh Musa, ya. Dia dengan iman dia memimpin orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir hanya untuk satu tujuan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, tanggalkan kehidupanmu yang dulu, lupakan masa lalu dulu. Kita datang kepada Tuhan, ingin beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, kalau yang ketiga, maksud saya yang kedua tadi, Natal mengubah sikap hati yang cenderung memberontak menjadi tunduk akan maunya Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, menjadi murid artinya memikul salib. Itulah inti kekristenan. Tidak ada yang mau seperti begini sebenarnya, saudara. Tapi inilah firman Tuhan. Menjadi murid artinya memikul salib. Itulah inti kekristenan. Sesungguhnya, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita semua, sesungguhnya Natal hadir untuk memberikan kekuatan bagi kita semua. Bisa katakan amin? Natal hadir untuk memberikan kekuatan kepada kita semua. Katakan apa, saudaraku? Amin. Bapak Ibu, apa inti ajaran Tuhan? Apa inti kekristenan? Yaitu menjadi murid. Artinya, untuk menjadi murid, kita harus memikul salib dan mengikuti Tuhan. Tidak ada lagi cara lain, Bapak Ibu. Kalau engkau betul-betul ada jadi orang Kristen, bukan Kristen KTP ya saudaraku, Kristen tanpa pertobatan, ya, hanya sekedar identitas diri, tapi hidupmu jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya saya selalu berkata, saya juga berkata juga kepada istri saya, pakaian, aksesoris, penampilan, itu hanya menunjukkan status orang, tapi tidak menunjukkan kesalehan orang itu. Kesalehan orang itu, atau kesalahan setiap kita, itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan kalau menurut hemat saya, kesalehan itu tidak usah dipertontonkan. Haleluya, saudara-saudaraku. Iya, atribut yang melekat dalam tubuh kita, itu hanya identitas kita. Saudara silakan pakai kalung salib, tidak ada yang melarang. Tidak ada, silakan. Apalagi kalau memang kalung itu kalung emas untuk mempercantik diri saudara. Tapi ingat saudaraku, apa arti salib yang sebenarnya? Jangan-jangan kita tidak mengerti. Jangan-jangan kita menganggap kalung salib itu ya seperti hanya hiasan saja. Tapi kita tidak mengerti apa arti salib di sana. Salib itu penderitaan, saudara-saudaraku. Ya, kalau Tuhan sudah mengalami penderitaan, kita pun bisa mengalami hal yang sama. Tentu mungkin dengan cara dan volume yang berbeda. Tidak seperti yang Tuhan alami. Tapi intinya adalah bagaimana kita menghadapi itu semua. Saudara, dunia ini tidak aman. Tidak aman. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini, Bapak Ibu. Tempat aman itu hanya di kaki Tuhan. Amin. Waktu engkau memberikan waktumu untuk Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, di sanalah engkau merasakan tempat yang aman, nyaman, tentram, dan damai dalam kehidupanmu. Amin, saudara-saudaraku. Saudara bisa cari hiburan, tapi itu hanya sesaat, hanya sementara. Tapi hiburan kekal kita, kekuatan kekal kita
hanya bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya selalu katakan, sertakan Tuhan dimanapun engkau pergi dan berada, saudara-saudara. Amin. Jangan engkau merasa sudah hebat, sudah mampu. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, saudaraku, yang keempat, kuasa Natal pastinya membuat kita peduli dengan orang sekitar kita. Nah, ini yang paling penting, saudara-saudaraku. Tadi kan di dalam Lukas katakan bahwa segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ya kan? Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Tuhan. Saudara, bukan berarti kita jadi orang yang kuper, ya. Kita jadi orang yang hidupnya merasa hanya sendiri di dunia ini. Tidak. Masih ada orang sekitar kita. Tuhan izinkan kita bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang melalui Tuhan, melalui saya dan saudara, maksud saya, kita bisa memberkati orang itu. Jadi kuasa Natal intinya, pastinya membuat kita peduli dengan orang sekitar kita. Amin. Natal itu seperti begitu, saudara-saudara. Peduli dengan orang lain. Dan itulah salah satu juga ajaran Kristus yang agung dalam hidup kita. Berbuat baiklah engkau kepada semua orang. Bahkan kalau ada orang jahat kepadamu pun, kita tetap berbuat baik. Dan itu memang tidak mudah, Bapak Ibu. Ayo kita praktekkan dalam hidup ini. Tinggal setengah bulan lagi tahun 2024 ini, saudara-saudara. Kita percaya langkah-langkah hidup kita akan selalu mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, kita mau menjadi murid Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Ibu Gembala mau menjadi murid Tuhan. Ya, kita nggak boleh lagi marah-marah. Ya, suami istri, walaupun ya seringkali ada sedikit masalah gitu. Bapak Ibu juga di rumah, itu hal yang wajar, hal yang biasa. Justru kita semakin mengasihi. Kita ingin saudara-saudara rumah tangga kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi oleh cinta kasih kepada Tuhan. Selamat menjadi murid Tuhan. Ya, saudara-saudara, kiranya renungan pada hari ini, firman Tuhan hari ini membuat kita semakin bertekad kuat untuk tetap mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ketenangan